Selamat pagi sahabat Bawaslu, selamat datang di Bawaslu Solo News. Pada edisi kita kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang terkait dengan sengketa proses pemilu dan pilkada. Telah hadir di samping saya tentu saja anggota Bawaslu Kota Surakarta, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa yang akan menjelaskan tentang perbedaan antara sengketa proses pemilu dan sengketa proses pilkada. Telah hadir di samping saya Bapak Arief Nuryanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Masih panjang. Baik Pak, di edisi kedua kali ini, edisi podcast tentang penyelesaian sengketa, kita akan berbincang terkait perbedaan nih Pak antara sengketa proses pemilu dan sengketa proses pilkada. Nah, sebenarnya ini kan sama-sama sengketa nih Pak, tapi ada di pemilu dan ada di pemilihan atau pemilihan kepala daerah. Sebenarnya perbedaannya itu seperti apa sih Pak, dan dasar hukum keduanya itu ada di mana? Baik, terima kasih Mbak Esti. Pada pagi hari ini tentunya kita sehat selalu dan saya ingin memberikan beberapa pengertian tentang perbedaan adanya sengketa di pemilu maupun di pilkada. Karena kita mengetahui bahwa masyarakat saat ini menganggap hal itu adalah hal yang sama, bahwa sengketa yang ada di pemilu maupun yang ada di pilkada itu sama saja, atau istilahnya bahasa Jawanya podo bae, sama-sama sengketanya. Memang secara substansi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yakni sengketa proses pemilihan maupun pemilu. Kalau pemilihan itu untuk pilkada, kita sebut pilkada. Kalau pemilu untuk pemilihan legislatif maupun presiden, itu secara substansi adalah sama. Yang diselesaikan adalah sengketanya. Jadi adalah dua belah pihak, baik antara peserta pemilu, antar peserta pemilu dengan penyelenggara, dan ini dua ini kemudian itu akan diselesaikan dengan dua cara, yakni mediasi, adjudikasi. Kalau di pilkada ada musyawarah tertutup, kemudian ada musyawarah terbuka. Nah, dasar hukumnya ini memang sudah berbeda, yakni bahwa untuk pemilu kita mengambil dasar hukum, ya, sumber hukumnya yakni di Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, ini untuk landasan yuridis daripada penyelesaian sengketa pemilu. Kemudian untuk penyelesaian sengketa di pilkada, ya ini adalah kita di Undang-Undang 10 tahun 2016. Kemudian adalah landasan secara teknis, yakni bahwa landasan teknis untuk penyelesaian sengketa pemilu kita ada di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Kemudian di landasan teknis untuk penyelesaian sengketa pilkada kita ada di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020. Jadi keduanya sudah berbeda. Jadi untuk sebutannya pun mereka ini sama substansinya, akan tetapi nanti ada beberapa aturan-aturan ataupun mekanisme yang cukup berbeda dan yang melandasi dalam pelaksanaan ataupun dalam mekanisme penyelesaian sengketa, baik itu di pemilu maupun di pilkada. Pada edisi yang lalu kan telah dijelaskan Pak proses permohonan sengketa. Tapi kemarin itu hanya terkhusus untuk pemilu, sedangkan hari ini kita berbicara pemilu dan pilkada. Dan perbedaannya, mekanisme penyelesaian proses sengketa proses pemilu dan pilkada sendiri seperti apa Pak? Baik, Mbak Esti, jadi yang dinamakan penyelesaian sengketa di pemilu maupun pilkada memang ada beberapa perbedaan, namun secara substansi bagaimana saya sampaikan tadi, memang adalah hal yang sama. Yang pertama di pemilu. Di pemilu kita nanti akan ada namanya penerimaan permohonan, kemudian kita ada tahapan mediasi sampai dengan tahapan adjudikasi sampai putusan. Kita diberikan waktu 12 hari kerja pasca di namanya diregister oleh Bawaslu. Nah, untuk di pemilu hanya saat dimohonkan. Kemudian kalau di pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan yang namanya nanti selain permohonan ada namanya temuan. Jadi Bawaslu bisa memberikan suggest ketika itu berpendapat bahwa persoalan ini bisa disengketakan, maka itu akan bisa menjadi temuan Bawaslu untuk dilaksanakan penyelesaian sengketa
pilkada. Nah, ini dua hal ini. Akan tetapi kalau di pilkada adalah 12 hari sejak permohonan diajukan atau ditemukan. Nah, ini harinya hari kalender yang perlu kita pahami bersama. Kalau di pemilu tadi hari kerja, berarti Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu tidak masuk, Minggu tidak masuk, tanggal merah tidak masuk. Akan tetapi kalau di pilkada, harinya sejak di permohonan itu dimasukkan adalah kita sudah masuk semua, dihitung. Walaupun itu nanti tanggal merah, Sabtu, Minggu tetap masuk. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Jadi nanti di tahun 2024 kita melaksanakan namanya pemilu dan pilkada serentak itu. Nanti untuk mekanismenya akan dua hal yang berbeda ini perlu dipahami oleh peserta pemilu semua maupun masyarakat semua. Nah, ini ada perbedaan, kok ini perlakuannya berbeda. Nah, memang karena dasar hukumnya berbeda dari landasan yuridis yang saya sampaikan tadi sampai teknis itu sudah berbeda, undang-undangnya berbeda, perbawaslunya berbeda, kemudian sebutannya juga berbeda. Kalau di pemilu ada yang namanya mekanisme nanti setelah ada permohonan bisa diregister, kita menyelesaikan namanya mediasi, memediasi dua belah pihak, baik termohon maupun pemohonnya, dua belah pihak. Kemudian kita akan melaksanakan mediasi. Mediasi ini juga dilaksanakan secara tertutup. Nah, untuk kemudian di pilkada sebutannya bukan mediasi, tapi musyawarah tertutup. Substansinya sama, yakni ingin mendapatkan kedua belah pihak ini bagaimana ada penyelesaian yang bisa kedua belah pihak tidak lagi merasa dirugikan atau minimal ada win-win solution di antara keduanya. Nah, ini dua belah antara baik ini adalah antara peserta pemilu ya tentunya. Ini antara peserta pemilu ini. Jadi kita sediakan ini untuk menyelesaikan maupun kalau ataupun antar peserta dengan penyelenggara. Nah, ini bisa dilaksanakan mediasi terlebih dahulu ataupun musyawarah tertutup untuk sebutan pilkada. Kemudian ketika tercapai kesepakatan maka dilaksanakanlah penandatanganan kesepakatan, kemudian berita acara kesepakatan dua belah pihak. Akan tetapi jika tidak, maka akan dilaksanakan kalau di pemilu namanya adjudikasi. Ya, jadi ada dilaksanakan adjudikasi, itu semacam sidang terbuka, adjudikasi terbuka. Jadi Bawaslu menjadi semacam pimpinan sidang. Kemudian yang sidang adalah yang melaksanakan sidang ada pemohon dan termohon, kemudian ada para pihak. Nah, ini namanya adjudikasi secara terbuka. Jadi kedua belah pihak diberikan porsi yang sama untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi persoalan untuk diselesaikan. Nah, ketika nanti tidak tercapai hal ataupun kesepakatan juga, nanti akan dilaksanakan yang namanya Bawaslu memberikan putusan. Nah, putusan ini pun antara pemilu dan pilkada adalah dua hal yang berbeda juga. Untuk putusan di pemilu sifatnya adalah final dan mengikat. Nah, kemudian di pilkada sifatnya adalah mengikat. Di pemilu ada yang namanya final mengikat ini, akan tetapi ada 3 pengecualian sebagaimana saya sampaikan kemarin, yaitu terkait penetapan DJT, kemudian verifikasi faktual atau verifikasi parpol, kemudian yang ketiga adalah penetapan. Sejak permohonan diterima itu, apakah sejak dia memohonkan lalu diterima oleh petugas atau sejak permohonan tersebut diregister oleh Bawaslu, Pak? Ya, baik. Yang dihitung di sini adalah bukan saat orang itu datang ke kantor Bawaslu membawa permohonan, itu tidak. Akan tetapi yang menjadi standar mekanisme kita adalah penghitungan 12 hari itu adalah sejak dilakukan register oleh Bawaslu. Jadi nanti setelah 12 hari itu, kalau pemilu kan 12 hari kerja pasca diregister. Nah, kemudian kalau yang pilkada adalah 12 hari sejak diregister, baik itu libur maupun tanggal merah tetap masuk dihitung. Jadi harinya hari kalender kalau pilkada. Jadi nanti dua perlakuan yang berbeda ini peserta harus tahu setidaknya nanti bahwa yang menjadi landasan mekanisme kami ada di Perbawaslu kita dan ada di dalam di undang-undang yang berbeda juga. Jadi
dua perlakuan yang berbeda ini harap semua bisa tahu. Nah, terkait sifat putusan sendiri Pak, tadi kan sudah disinggung juga bahwa putusan ini ya mempunyai sifat-sifat yang mengiringinya. Nah, untuk pilkada itu seperti apa, untuk pemilu itu seperti apa? Apakah itu sama atau berbeda? Nah, mohon dijelaskan Pak. Ya. Untuk putusan adalah itu diberikan pasca dilaksanakan ada yang namanya tadi saya sebutkan mediasi maupun adjudikasi kalau di pemilu. Kalau di pilkada setelah dilaksanakan musyawarah tertutup, kemudian dilaksanakan musyawarah terbuka. Nah, dua putusan ini memang untuk pemilu adalah sifatnya final dan mengikat. Ini final ini artinya sudah final, jadi tidak bisa dilaksanakan. Kalau bahasa umumnya adalah banding lagi. Kemudian mengikat adalah mengikat para pihak yang melaksanakan, baik itu pemohon maupun termohon dan pihak-pihak yang terkait di perkara ini, di sengketa ini. Kemudian untuk putusan di pilkada sifatnya hanya mengikat, jadi masih bisa dilaksanakan yang bentuknya semacam banding itu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTT-UN, PT-TUN. Nah, ini bisa dilaksanakan. Kemudian untuk pemilu tadi ada pengecualian. Ini adalah yang final dan mengikat tadi, kecuali putusannya itu bersifat final dan mengikat, kecuali ada 3 hal. Ini ada, yakni penetapan DJT atau daftar calon tetap DPD, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten kota atau DPR. Kemudian untuk berikutnya adalah penetapan paslon. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi faktual parpol. Nah, ini pengecualian ini nanti bisa dilaksanakan namanya semacam banding, dilaksanakan di PT-UN. Jadi bila dilaksanakan seperti itu, mekanismenya seperti itu. Upaya hukum ini diajukan kemana ya Pak? Untuk pemilu dan untuk pilkada? Ya, tentu saja namanya putusan, Mbak Isti. Putusan itu pastinya ada yang pihak bisa menerima ataupun tidak bisa menerima. Sebagaimana juga putusan yang diberikan oleh Bawaslu. Ketika ada pihak yang tidak bisa menerima terhadap putusan dari Bawaslu ini, upaya hukum yang bisa dilaksanakan tentu saja ada. Kalau di pemilu itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kalau di pilkada adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, tentu saja yang saya sebutkan tadi, kalau pemilu tadi adalah pengecualian yang 3 tadi, kemudian yang di pilkada ini bisa dilaksanakan pengajuan permohonan kembali kepada PT-TUN sebutannya seperti itu. Tentu saja terus ada masa kadaluarsa, tentu saja ada. Kalau untuk pemilu kita ada di 5 hari pasca adanya putusan dari Bawaslu. Demikian. Jadi setelah lewat dari itu, maka jangan sampai peserta ini tidak tahu nanti kadaluarsanya sampai kapan, atau malah justru tidak ada kadaluarsanya, justru nanti juga akan tidak selesai. Ini pemilu atau pilkada juga tidak akan selesai ketika tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi ribut terus ya. Itu. Tadi untuk yang pemilu kan 5 hari ya Pak. Untuk yang pilkada sendiri jangka waktu permohonannya ke PT-TUN itu berapa lama gitu Pak? Jadi yang dimaksud proses hukum ini adalah pasca adanya putusan dari PT-TUN. Pasca hukum dari menerima putusan dari PT-TUN, dia tidak bisa, para pihak ini tidak bisa menerima hasil putusan dari PT-TUN, maka bisa dilaksanakan namanya kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, ini jangka waktunya adalah 5 hari pasca dibacakannya putusan atau diberikannya putusan ini. Ini diajukan, terus kemudian diproses oleh MA, Mahkamah Agung, adalah 20 hari kerja. Jadi setelah itu masih diprosesnya ini nanti ada persidangan juga di MA, itu 20 hari prosesnya. Kemudian pasca adanya hasil putusan dari MA ini, tidak ada upaya hukum lagi ataupun peninjauan kembali terhadap apa yang namanya putusan dari Mahkamah Agung ini. Ini bukan final.
sekali ternyata ya Pak, Bawaslu itu badan pengawas pemilu tapi kayak bernafaskan pengadilan gitu ya Pak. Sebenarnya kalau tadi kita review terkait dengan kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa proses baik di pemilu maupun pilkada. Nah, untuk closing statement sendiri Pak, untuk edisi podcast penyelesaian sengketa pada edisi kedua kali ini, mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan kepada sahabat Bawaslu? Ya, yang ingin kami sampaikan tentunya adalah bahwa perlu diketahui oleh para peserta pemilu semua maupun penyelenggara pemilu dan masyarakat pada umumnya bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu baik itu pemilu maupun pilkada itu memiliki dua alur yang sama. Alurnya sama akan tetapi dia perlakuannya berbeda. Baik itu yang sifatnya itu adalah tata cara dan ataupun jumlah hari dan lain sebagainya. Ada secara detailnya adalah berbeda, tapi secara substansi adalah sama. Ini perlu dipahami oleh para peserta pemilu terutama dan masyarakat lainnya agar tidak salah paham nanti dalam dia pengajuan sengketa. Nanti kita terlebih dari 2024 nanti kita ada perhelatan pilkada dan pemilu. Nah, nanti walaupun nanti waktunya tidak bareng, tapi nanti bisa jadi ada pada waktunya ini ada peririsan juga akan ada peririsan tahapan. Nah ini makanya perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi peserta pemilu dan masyarakat semuanya kita bisa memahami. Jadi kita kasih pemahaman bahwa ada perbedaan perlakuan dalam penyelesaian sengketa di pemilu maupun di pilkada. Demikian. Nah, sahabat Bawaslu, demikianlah tadi perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan perbedaan penyelesaian sengketa proses baik di pilkada maupun di pemilu. Tetap terapkan 3M, yaitu tetap terus mencuci tangan, memakai masker, dan terus menjaga jarak. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu.